Shalom, selamat pagi saudara. Kembali bertemu dalam Renungan Happy Street Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Sadar dan Kesadaran. Sadar dan kesadaran menjadi satu hal yang tak terpisahkan, bagaikan satu keping mata uang dua sisi. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan pada ibadah 8 September kemarin. Hari ini saya menjadi satu hal yang memicu saya untuk menyampaikan judul ini adalah karena ada hal lain juga yang dimana beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan satu rekan kerja saya, vendor saya, seorang sales yang sharing kepada saya mengenai apa yang dia alami di bulan Agustus, di mana dia omsetnya sangat minim sampai menjelang akhir bulan, tetapi dengan satu hal yang memicu dia bahwa dia harus mengerjakan, diberikan tugas tambahan dalam pelayanannya untuk menjadi koordinator dalam satu kegiatan, di mana pada saat dia setujuin itu dan dia lakukan, sales dia, penjualan dia akhirnya mencapai. Dia bagi satu ayat kepada saya adalah Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia bercerita pada saya bahwa pada saat dia diberi tugas untuk bertanggung jawab dalam satu acara kegiatan di gerejanya, saat itu dia sebenarnya sangat tidak yakin dalam hal yang pertama, pekerjaan utama dia di mana salesnya masih belum mencapai dan masih jauh. Kemudian dia juga tidak tahu harus mengerjakan apa untuk tanggung jawabnya ini. Tetapi satu hal, dia sadar bahwa kalau dia lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, ini menjadi satu kesadaran yang membuat dia akhirnya mampu dengan segala daya upaya yang ada dalam hidupnya, yang ada dalam dirinya, untuk dia akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Bahkan yang dia sampaikan kepada saya bahwa ternyata Matius 6 ayat 33 ini ayat yang hidup menurut dia. Saya tanya lagi, hidupnya seperti apa? Baru dia cerita bahwa sampai dengan minggu ketiga Agustus, omset dia belum mencapai setengahnya. Penjualan dia belum mencapai setengahnya. Artinya 3 minggu berjalan di bulan Agustus, mungkin penjualan dia, omsetnya cuma baru mencapai sekitar 25-30%. Tetapi di minggu terakhir, tutup bulan Agustus, dia bilang salesnya dia sudah mencapai 100% lebih. Dia cuma ngomong bahwa Matius 6 ayat 33 ini benar-benar hidup, padahal saya cuma waktu itu melakukan satu hal di mana diberi tugas pelayanan untuk mengerjakan pekerjaan itu, dan dia handle take over pekerjaan itu, dan hasilnya ternyata Tuhan bukan hanya menyelesaikan pekerjaan yang dia ambil tanggung jawab ini, tetapi pekerjaan dalam dunia profesionalnya dia pun Tuhan beresin. Dari sini kita bisa belajar bahwa pada saat kita sadar bahwa hidup kita
apa yang ada pada kita itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat dinamis, yang bisa kapan saja berubah sesuai dengan apa dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam kasus ini dia sebenarnya sudah hopeless karena ya orang dalam 1 minggu terakhir rasanya sangat kecil untuk dia bisa mencapai target yang dia akan capai, karena logikanya dengan 4 minggu berjalan, dengan 3 minggu berjalan masih di bawah 50%, tetapi dalam 1 minggu terakhir langsung over jadi 100%. Artinya segala logika dalam hal ini mungkin tidak akan bisa dapat diterjemahkan, tetapi itulah di mana kesadaran dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mempertanggungjawab apa yang Tuhan mau dia lakukan, saat itu Tuhan benar-benar melimpahkan berkat yang jauh dari apa yang sudah dia lakukan. Begitu juga pada saat si bungsu ini, bahwa dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah kepada bapaknya, dan dia mengambil satu tindakan bahwa dia harus kembali, walaupun dia hanya pada saat itu mungkin siap untuk menjadi hamba dari bapaknya, tetapi apa yang dia terima, begitu bapaknya ketemu, si bungsu ini langsung disambut dengan diberikan baju yang indah, mengadakan pesta segala macam. Artinya dan apa yang selama ini dalam pikiran bahwa dia tidak mungkin bisa mencapai seperti itu, tetapi pada saat sadar dan dia bertindak dengan secara penuh kesadaran bahwa itu menjadi satu konsekuensi yang harus ditanggung, itu yang akhirnya menyelamatkannya. Begitu juga kita. Pada saat kita sadar dan kita tahu akan kesalahan kita, menimbulkan satu kesadaran yang positif untuk merubah dan bertindak, pasti Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh belajar satu hal di mana bukan hanya kami tahu, kami sadar bahwa itu salah, tapi beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kemampuan Tuhan untuk kami punya satu kesadaran dan satu komitmen untuk lewat kesadaran yang kami dapat itu kami boleh mampu bertindak Tuhan, sehingga pada akhirnya namamu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas Happy Sport Family ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.